kabar adik-adik sekalian? Baik. Baik apa ini? Alhamdulillah baik. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu yang berbau syukur, harus tetap mengatakan alhamdulillah. Diperkenalkan, nama Abang Fadlin Fajri, Abang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurusan Abang jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi nanti Abang jadi guru. Kalau kalian punya guru agama di sekolah, itu nanti itu pasti asalnya itu dari pendidikan agama Islam. Semua itu nggak mungkin Kak, nggak mungkin si guru ini dulu kuliahnya ngambil pendidikan biologi, misalnya pendidikan bahasa Inggris, tiba-tiba dia ngajar agama, kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin dia ngajar agama pakai bahasa Inggris kan? Nggak mungkin pula dia dibacanya Al-Quran, terus ditranslate, diterjemahkannya dalam bahasa Inggris. Bingung lah kalian kan? Jadi itulah jurusan Abang Pendidikan Agama Islam. Dan di sini Abang akan menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam. Oke, Abang jelaskan dulu lah rukun iman ya. Rukun iman ini adalah salah satu hal yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam, baik dia kecil, dewasa, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, dia harus beriman dan harus meyakini rukun iman ini. Ada yang tahu ada berapa jumlah rukun iman? Berapa? Betul Putri, 6. Apa aja 6-nya itu? Ada bisa jelaskan? Ayo Nasya, apa aja rukun iman? Yang pertama, Iman kepada Allah. iman kepada Allah. Bayu, yang kedua, masa nggak tahu? Nah, Aura, Iman kepada malaikat. iman kepada malaikat. Apis, yang ketiga, Rasul. Nasya, Putri, iman kepada kitab-kitab. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, ya Bang jelaskan satu-satu dari 6 rukun iman ini. Yang pertama, iman kepada Allah. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Karena Allah adalah pencipta kita, baik pencipta langit, pencipta bumi, pencipta kalian semua, yang orang dewasa, yang orang yang baru lahir, bahkan yang hidup, yang mematikan kita, itu adalah Allah. Allah tuh harus kita esakan. Esa itu artinya apa Bang? Esa itu artinya satu. Nah, apa yang menyatakan Allah itu esa? Itu ada dalam Quran surah Al-Ikhlas yang sering kalian baca. Apa ayatnya Bayu? Surah Al-Ikhlas. Kayak mana bacaannya? Bismillah. Coba Pis. Ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya esa. Esa itu apa? Tidak 2, tidak 3, tidak 4. Jadi di luar sana, kalau misalnya ada agama yang menyatakan oh Tuhan itu 3, nah berarti dia keliru, berarti dia bukan Islam. Nah, orang Islam itu berapa Tuhannya Bang? 1. Dan orang Islam nggak menyebut Tuhan, tapi Roh. Jadi kalau misalnya kalian terkejut, ya Tuhan, jangan, boleh diubah, ya Rob atau ya Allah, terkejut gitu kan. Tapi dalam penyebutan ya Allah atau apa, jangan dibiasakan kayak di tempat kotor seperti apa, kamar mandi, tempat sampah, atau tempat-tempat yang lainnya yang kotor. Kemudian rukun iman yang kedua apa? Iman kepada malaikat. Malaikat ini ada 10, ya kan? Banyak 10. Yang pertama apa? Jibril, Mikail, kemudian Israil, Israfil, Rakib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, ya kan? Dan banyak tugas-tugasnya. Nah, jadi Abang tes lah kalian ya. Siapa yang udah belajar rukun nama malaikat di sini? Bayu kelas berapa? 1. Apa Nasya? Aura? Aura yang paling besar berarti. Apis? Kelas 4. Pis, apa tugas malaikat Israel, Pis? Belum tahu. Apa Aura?
Lupa. Yang menurunkan hujan siapa? Malaikat apa? Mikail. Mikail itu dia mempunyai 2 tugas, menurunkan rezeki dan menurunkan hujan. Nah, yang ketiga, rukun iman yang ketiga, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebenarnya enggak, yang ketiga itu kitab-kitab dulu. Siap kitab-kitab baru Rasul-Rasul. Nah, kitab yang harus kita ketahui ada berapa? Ada 4. Apa aja itu, Bang? Injil. Apa lagi, Putri? Selain Injil? Nasya, Zabur, Aura, apa lagi? Taurat. Yang terakhir apa? Al-Quran. Al-Quran yang mana Al-Quran? Nah, itu Al-Quran. Jadi ada 4 kitab suci umat Islam. Terus beriman yang selanjutnya, iman kepada Rasul ada 25 ya. Jadi pernah abang baca buku pas abang SMA. Ternyata Rasul itu 25, tapi jumlah nabi itu banyak. Ada sampai 100 ribuan kalau nggak salah abang, di dalam suatu hadis. Nah, itulah, tapi beda ya antara nabi dan rasul ya. Nabi itu dikasih wahyu hanya untuk dirinya, tapi kalau rasul dikasih wahyu untuk disampaikan lagi sama orang lain. Nah, itu dia perbedaannya. Kemudian apa selanjutnya? Iman selanjutnya, iman kepada hari kiamat. Kalian yakin nggak nanti dunia ini bakal kiamat? Yakinnya kenapa? Kenapa kalian begitu yakin? Kalau misalnya 2 hari lagi kiamat, kalian siap? Siap? Kenapa nggak siap? Tapi kita yakin, dan kan harus kita hadapi. Karena hari kiamat itu dia sifatnya gaib. Gaib itu apa? Kita tahu, yang tahu itu cuma Allah. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak mengetahui kapan kiamat itu. Tapi Nabi Muhammad menjelaskan tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya sudah terjadi sekarang. Inilah kita ini berada di zaman akhir zaman. Akhir zaman itu apa, Bang? Yaudah kita siap-siap aja lah menunggu tanda-tandanya. Salah satu tanda kiamat apa? Nanti keluar Dajjal, nanti turun Nabi Isa, nanti keluar yang namanya makhluk dabbah namanya. Nah, di situ udah siap-siap aja kita, bertobat aja lah kita, bagus-bagus lah kan. Mulai dari sekarang, karena tobat itu nggak bisa blok jadi. Nah, perbuatan baik itu dimulai dari kecil, dari inilah kan. Jadi itu sudah kita harus beriman pada hari kiamat. Kemudian rukun iman yang selanjutnya yaitu iman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu iman qada dan qadar? Tahu apa? Tahu? Jadi dia menjelaskan iman kepada qada itu artinya yang sudah ditetapkan, yang sudah ada di lauh mahfuz. Misalnya nih, Bayu lahir sekarang ini. Sebelum Bayu lahir, sebelum bapak dan mama Bayu itu pun bertemu, itu sudah ditetapkan sama Allah sebelum dunia ini ada, sebelum dunia ini diciptakan. Nah, itulah yang namanya qadar. Qadar itu apa? Qadar itu yang kita lalui. Misalnya apa? Kita belajar, ya kan? Belajar kita rajin. Karena kita belajar rajin, kita jadi pintar. Nah, itu namanya qadar. Gak ada yang namanya kalau kita bodoh itu, itu udah takdir. Gak ada orang namanya bodoh itu takdir. Yang ianya dia nggak mau mengubah dirinya. Nah, misalnya nih ada orang miskin, aku udah pasrah aja lah, udah takdir aku ini, nggak bisa aku kaya. Gak boleh, itu sama aja pesimis. Pesimis apa? Putus asa. Allah nggak suka orang putus asa. Nah, jadi itu bedanya qada dan qadar. Qada ini sudah ditetapkan, qadar ini bisa diubah sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Itu rukun iman ya. Jadi paham kalian ya rukun iman. Nanti belajar rukun iman. Nanti kelas 2 atau kelas 3 pasti sudah masuk itu, ya kan? Kemudian kita masuk ke rukun Islam.
Ayo coba kan abang lagi jelaskan. Ada yang tahu rukun Islam? Tak tahu rukun Islam, tak tahu lah. Syahadat. Syahadat, Sholat. Puasa. Zakat. zakat, naik haji. Nah, yang pertama kita kupas dulu ya tentang syahadat. Apa syahadat, Bay? Bunyinya? Nggak syahadat kayak Islam, Bay? Nggak ya? Nah, apa nasyah? Apa syahadat? Kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa, orang? Tahu? Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan